Dunia mengenal Zinedine Zidane sebagai maestro sepak bola, seorang seniman yang setiap sentuhan bolanya adalah puisi yang dituliskan di atas kanvas hijau. Putih Real Madrid adalah jubah kebesarannya, tetapi sebelum itu ada kisah yang terjalin dengan benang hitam dan putih di jantung Turin. Ini adalah kisah Zidane di Juventus, sebuah prapembuka bagi keagungan. Dari lorong Marseille ke pelataran Turin, Zinedine Yazid Zidane atau yang akrab dipanggil Zizou lahir di lorong-lorong Marseille, di mana sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan jalan keluar dari kehidupan yang keras. Anak bungsu dari 5 bersaudara, darah Aljazair mengalir dalam nadinya, membawa keteguhan hati dan bara api semangat yang membakar. Di jalanan La Castellane, ia menemukan cinta pertamanya, sepak bola. Bagi Zidane, sepak bola bukan sekedar olahraga, itu adalah tarian, sebuah simfoni dan panggilan jiwa. Dari AS Cannes bakatnya mulai bersinar, hingga Bordeaux menjadi panggung awal bagi keajaiban. Di sanalah Zidane mulai menari dengan bola, menguasainya dengan sentuhan sehalus udara, melihat permainan dengan visi seorang pelukis yang hendak menciptakan mahakarya. Namun, kepindahannya ke Juventus pada 1996 adalah titik balik yang mengantarkan namanya ke altar keabadian. Simfoni hitam putih dimulai. Juventus bukan sekedar klub, ia adalah institusi yang berdiri tegak di atas tradisi dan kebanggaan. Dan ketika Zidane tiba di Turin, itu bukan sekedar transfer, melainkan penyatuan takdir. Di bawah bimbingan Marcelo Lippi, Zidane berkembang menjadi virtuoso sejati. Berperan sebagai trequartista, sang nomor 10 klasik, Zidane adalah dalang di balik layar, sang konduktor yang mengatur tempo, menciptakan irama dan menusuk pertahanan lawan dengan operan sepresisi pisau bedah. Kolaborasinya dengan Alessandro Del Piero adalah duet yang tak terlupakan, bagaikan dua musisi yang memimpin orkestra menyerang Juventus dalam harmoni yang sempurna. Setiap gerakan Zidane adalah tarian, setiap sentuhan bola adalah nyanyian. Di musim perdananya, Juventus langsung meraih Scudetto dan mencapai final Liga Champions. Zidane tidak hanya menjadi bagian dari Juventus, tetapi Juventus juga menjadi bagian dari Zidane. Sejarah mulai terukir di sana. Musim pertama 96 hingga 97, simfoni yang dimulai. Zidane bergabung dengan Juventus pada musim panas 1996 dengan nilai transfer yang saat itu masih tergolong wajar. Juventus kala itu adalah kekuatan dominan di Italia dan Eropa. Baru saja menjuarai Liga Champions bersama Marcelo Lippi. Tergabung dengan tim yang dipenuhi pemain bintang seperti Alessandro Del Piero, Didier Deschamps, dan Antonio Conte, Zidane harus membuktikan dirinya di antara deretan pemain terbaik dunia. Musim pertamanya berjalan luar biasa. Ia langsung menjadi pusat kreativitas Juventus, membantu tim mempertahankan gelar Serie A dan mencapai final Liga Champions, meski harus menerima kekalahan dari Borussia Dortmund. Sentuhannya lembut, visinya tajam, dan caranya mengatur permainan dari lini tengah membuatnya segera dicintai tifosi Juve. Musim kedua 97 hingga 98, puncak kejayaan. Di musim keduanya Zidane semakin matang. Ia bukan lagi sekedar pemain muda berbakat, melainkan motor permainan Juventus. Ia membawa Juve kembali ke final Liga Champions meski lagi-lagi harus merasakan pahitnya kekalahan. Kali ini di tangan Real Madrid. Namun di pentas domestik Juventus tetap superior, kembali meraih Scudetto,
Zidane mulai dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik dunia, seorang trequartista sejati yang mampu menciptakan peluang dari hal yang tak terbayangkan. Musim ketiga, 98 hingga 99, tahun yang sulit. Setelah meraih kejayaan di Piala Dunia 1998 bersama Prancis, Zidane kembali ke Juventus dengan status sebagai juara dunia. Namun musim ini tidak berjalan mulus. Cedera dan ketidakstabilan tim membuat Juve kesulitan mempertahankan dominasi mereka. Juventus hanya finish di peringkat ke-6 Serie A dan gagal berbicara banyak di Eropa. Meskipun begitu, Zidane tetap menjadi titik terang dengan magisnya yang tak pudar. Musim keempat, 1999 hingga 2000, kembali ke papan atas. Juventus bangkit di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Zidane kembali menemukan ritmenya dan menjadi nyawa permainan Juve. Tim bersaing ketat di Serie A, tetapi harus puas sebagai runner-up setelah pertarungan sengit dengan Lazio. Zidane tetap bersinar, menunjukkan mengapa ia adalah salah satu pemain terbaik dunia, tetapi trofi yang diidamkan masih sulit dicapai. Tahun kelima, tahun 2000-2001, akhir dari era, awal dari legenda. Musim terakhir Zidane di Juventus menjadi babak penutup dari kisah indahnya di Italia. Ia tetap menjadi poros permainan, tetapi Juve kembali gagal meraih Scudetto. Finish di posisi kedua di bawah AS Roma. Namun bukan hasil akhir yang mencuri perhatian, melainkan rumor yang semakin kencang bahwa Real Madrid menginginkannya. Zidane yang semakin haus akan tantangan baru akhirnya menyatakan keinginannya untuk hengkang. Dalam balutan seragam hitam putih, Zidane mengangkat 2 trofi Serie A, Piala Interkontinental dan Piala Super UEFA. Ia membawa Juventus ke final Liga Champions 2 kali meskipun harus merasakan pahitnya kekalahan. Namun, warisannya di Turin sudah terpahat dalam batu sejarah. Lalu datanglah tahun 2001 saat Real Madrid memecahkan rekor transfer dunia demi memboyong ke Santiago Bernabeu. Juventus kehilangan seorang maestro, tetapi dunia akan menyaksikan seorang legenda yang siap menulis babak baru dalam sejarah sepak bola. Bagi banyak orang, Zidane adalah Madrid, tetapi Juventus adalah tempat di mana keajaiban itu diramu, di mana bakatnya dipahat menjadi berlian. Hitam putih mungkin bukan warna yang akhirnya melekat pada namanya, tetapi di Turin ia menjadi lebih dari sekedar pemain. Ia adalah seniman, seorang pemimpin, sebuah ikon. Kisah Zidane di Juventus bukan hanya soal kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang perjalanan menuju keabadian. Di antara hembusan angin Turin dan gemuruh tifosi di Stadio delle Alpi, Zidane meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Sebelum emas Madrid dan simfoni hitam putih yang menjadi prolog bagi keagungan, sebuah kisah tentang gairah, keindahan, dan kesempurnaan dalam seni sepak bola.